Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Rahmat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ada pertanyaan dari sahabat Rusli yang ada di Seren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Rahmat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Ustadz, mau bertanya untuk pertanyaan dengan tema kita pada siang hari ini. Istikhraj ini apakah hanya untuk muslim atau juga berlaku untuk kaum kafir sebenarnya Ustadz? Mohon penjelasannya. Silakan Ustadz. Ini ada juga penasaran. Pertanyaannya ini ya memang cukup menggelitik. Jadi apakah orang kafir juga kena istidroj? Semua manusia bisa kena. Karena apa? Istidroj itu tadi tipu daya dari Allah, yang mana saya katakan bahwa kita ini dilulu. Nanti apa maunya itu nyah-nyoh gitu ya? Nyah-nyoh. Tapi nyah-nyoh itu akan berakibat fatal. Salah satu contoh sederhana, kita hubungkan dengan pendidikan. Seorang anak yang di situ hidup bersama dengan mbahnya, artinya si mbah sama cucu, bapak ibunya itu satu rumah. Ini rentan konflik antara orang tua dengan si mbah, khususnya terkait dengan cucu maupun anak. Salah satu contoh, orang tua itu kadang kan anaknya mau meminta uang untuk jajan, kasih, tapi akhirnya nggak dikasih. Yeah. Mungkin Mbak Nada juga merasakan. Relate ya Ustaz ya. Tetapi mbahnya itu di saat orang tuanya marah karena minta uang terus, mbahnya dengan mau isyarat baik, tak kei gitu lah. Orang tuanya tahu, akhirnya dengan mbahnya jengkel juga. Karena memang kasih sayang si mbah terhadap cucu dibanding kasih sayang orang tua terhadap anak, tanda petik, itu lebih kuat kasih sayang si mbah kepada cucu. Silahkan diteliti. Ya. Kalau orang tua marah terhadap anaknya, mungkin sampai diteot, ya tentunya yang tidak membahayakan. Ya. Itu di bokongnya atau di pupunya sehingga sampai geseng kadangan itu, biar kapok maksudnya orang tua. Ini tidak pernah apa-apa. Tapi kalau melihat cucunya diperlakukan semacam itu, mbahnya nggak terima, tidak mengizinkan. Dia akan bilang, cacilik dilawan, lalu diteka ya iso bales. Iya benar Ustaz. Sehingga kalau kita teliti juga persentase kegagalan pendidikan anak yang ikut orang tuanya dibanding anak yang ikut mbahnya, persentasenya lebih tinggi yang gagal anak yang ikut mbahnya, karena dicukupi, dilulu tadi ya. Nah itu dilulu tadi itu. Ini sehingga kalau ini yang melulu Allah, ini bahaya sekali. Cuma bedanya sesuai dengan pertanyaan tadi, kalau orang kafir itu kan tanda petik sudah dijamin nerakanya. Dan keyakinan umat Islam begitu. Jadi kalau umat Islam mengatakan surganya masing-masing, yaitu perlu dipertanyakan kualitas imannya. Nah, karena keimanan itu keyakinan. Mohon maaf, keimanan itu seolah-olah lepas daripada pikiran. Karena apa kok lepas dari pikiran? Karena pikiran kita ya nggak mampu menjangkau.
bukan lepas tidak rasional, tapi rasio kita yang tidak mampu menjangkau tentang keimanan. Ini seperti contoh kita iman bahwa orang yang takwa kepada Allah akan masuk surga. Membayangkan surga itu kayak apa? Sulit, akal kita nggak bisa, nggak jangkau. Bukan nggak bisa itu tidak rasional. Bab adinul akal, agama itu adalah rasional. Ladina liman la akal. Tidak bisa dikatakan agama kalau tidak rasional. Oleh karena itu bukan tidak rasional kalau kita bicara surga neraka, tapi akal kita lah yang tidak nyampe. Salah satu contoh, akal itu kan sering meminta bukti. Andai kata ada orang yang tidak percaya dengan surga neraka, lalu oke, kalau mau minta penjelasan tentang surga neraka, besok datang ke rumahku hari Ahad. Sepakat? Deal, salaman. Oke. Hari Ahad datang. Setelah datang, kamu datang hari apa? Suruh saya datang hari apa? Hari Ahad. Nah ini kan hari Ahad. Mana buktinya hari Ahad? Bisa membuktikan kalau ini hari Ahad? Kalau hari ini hari Rabu bisa membuktikan? Kalender. Itu kan kalender. Kalau kalendernya itu diganti oleh dulu, itu kan kesepakatan, bukan ilmiah. Oh iya, benar-benar Ustaz. Nanti hari ini Rabu apa? Itu kan kesepakatan. Tapi bukti hari ini hari Rabu apa? Sehingga orang bisa lupa dengan hari. Dia akan ingat itu setelah membuka tanggalan, khususnya di HP lah enaknya bilang. Oh ini bunyinya sekarang tanggal 12. Nah, di sini kan kita hanya yakin, hanya percaya kalau ini hari Rabu dengan hitungan yang sudah disepakati oleh sebelumnya. Ya benar. Ya. Artinya kita membuktikan Kak sulit secara rasio. Lalu dasar apa kok menjadikan hari itu menjadi 7 hari? Rasio kita ya sulit juga untuk kesepakatan zaman dulu. Dahulu. Sumbernya wallahu alam, sumber kesepakatan. Tapi itu sudah ada semenjak dulu. Kalau di Jawa ada pon wage kliwon. Dasarnya apa misalkan? Nah. Debatnya nggak habis-habis. Ini kan hal-hal yang akal kita untuk menjangkau sulit. Dasar menentukan ini kliwon itu apa? Dasar menentukan ini Rabu itu apa? Kita hanya pemakai. Kalau ini Rabu, ya sudah itu. Sama kita ya. Orang beramal soleh surga, ya sudah terima. Orang beramal jelek neraka, ya sudah terima. Kebenaran nanti ada apa tidak, tanda petik wallahu alam, tapi saya yakin adanya. Ya. Artinya saya membuktikan bahwa besok adanya itu saya tidak bisa. Wong itu belum terjadi. Ya kalau mau membuktikan itu ada atau tidak, ya mati dulu. Nunggu dulu nanti kiamat ya. Setelah kiamat, itulah keyakinan. Oleh karena itu, istidrak, neraka, surga itu berlaku untuk manusia. Itu. Dan Allah yang maha mengatur. Maka dari itu, tidak semua orang itu yang sekarang jelek lalu akan mati dengan su'ul khotimah, belum tentu. Contoh, orang yang dulunya itu ingin membunuh Nabi, tetapi dia beriman, bahkan jasadnya di makam berdampingan dengan Rasulullah, yaitu Umar bin Khattab. Semua itu hidayah dari Allah. Bukan siapa itu
Amr bin As itu kan dulu pemimpin perang apa yang namanya Khandaq atau apa, aku gak lupa itu, yang umat Islam itu kalah. Khandaq ya? Ya kalau tidak salah itu perang apa aku lupa itu. Tetapi Amr bin As itu justru orang itu masuk Islam, padahal panglimanya yang mengalahkan perang, tapi malah masuk Islam. Ya. Nah, itulah perjalanan dalam hidayah Allah. Maka kita ini bagaimana untuk bisa termasuk orang yang tidak termasuk istidraj, orang yang tidak termasuk dilulu, sehingga kita perlu selalu bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita.